Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Para netizen beternak dosa jariah karena komen buruk di media sosial. Setiap perilaku manusia tidak lepas dari pengawasan malaikat yang selalu setia mencatat amal baik dan juga pastinya amal buruk yang dilakukan setiap detiknya tanpa ada yang luput. Sangat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu perbuatan dosa karena menyakiti perasaan seseorang atau sekelompok orang hanya bisa dilakukan dengan perjumpaan langsung. Namun di zaman modern ini, potensi berbuat dosa semakin terbuka lebar dengan adanya media sosial yang hampir semua kalangan bisa dan mudah mengaksesnya tanpa perlu keluar kamar. Cukuplah berbaring lalu buka ponsel, lihat berbagai konten yang tersedia, lalu meninggalkan komentar berbisa. Di media sosial, jari jemari manusia begitu lentiknya untuk segera mengetikkan kalimat-kalimat yang menyakitkan di setiap postingan saudara-saudaranya yang dibagikan di akun media sosial. Padahal para ulama telah banyak memperingatkan tentang hal ini. Mereka mewanti-wanti untuk bijak menggunakan media sosial karena berpotensi besar menimbulkan dosa jariah. Sahabat seiman, apakah dosa-dosa jariah yang dapat tercipta melalui media sosial? Simak video ini hingga akhir. Beternak dosa jariah karena komen. Sahabat seiman, tidak sedikit para netizen meninggalkan komentar bulian di kolom komentar tanpa ia sadari terciptalah dosa-dosa yang langsung dicatat para malaikat. Betapa mengerikannya menjadi manusia yang tidak mampu mengontrol jari jemari, harus selalu meninggalkan komentar buruk berupa fitnah dan bulian di media sosial. Beda halnya dulu, ucapan yang dilontarkan hanya akan menyakitkan seseorang sekali saja, sebab ucapan itu keluar dari mulut sekali lalu menghilang di telan masa tanpa jejak digital seperti sekarang. Hal ini sangat berbeda dengan media sosial yang akan menyimpan terus komentar dan bulian yang dituliskan. Maka setiap orang yang membacanya, setiap itu juga dosa kita bertambah. Itulah mengapa dosa di media sosial disebut sebagai dosa jariah. Sahabat seiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan. Ia bersabda yang artinya, keselamatan manusia tergantung dari kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Apabila keselamatan kita bergantung kemampuan diri menahan lisan dari mengungkapkan yang menyakitkan mereka, maka apa jadinya ketika kita tidak mampu menahan lisan untuk tidak mengucapkan kalimat yang mengolok-olok? Sungguh tidak ada lagi tempat yang tersedia bagi mereka di surga. Komentar menyakitkan. Komentar-komentar yang dulunya hanya berupa ucapan melalui bibir, kini terganti dengan ketikan jari jemari pada bagian postingan di media sosial. Kita sebagai manusia seolah tanpa merasa bersalah dan takut dengan malaikat pencatat amal buruk. Dengan santainya mengetik berbagai kalimat-kalimat yang menyakitkan dengan sengaja, dengan maksud menyakiti perasaan saudara kita sesama manusia. Sahabat seiman, kita tanpa sadar
bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan buruk dan akan selamanya menjadi tabungan dosa yang akan bertambah setiap kali ada yang membacanya. Dalam ajaran Islam, telah jelas adanya larangan menyakiti saudara kita dengan ucapan yang tidak sepantasnya. Sahabat seiman, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya ia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Betapa mengerikannya ancaman bagi orang yang tak bisa menjaga lisannya dan bagi mereka yang meninggalkan ucapan-ucapan buruk di media sosial. Api neraka yang teramat dalam dan teramat panas, sungguh ancaman yang nyata dan tidak main-main. Menikmati kesenangan yang dihadirkan media sosial memang sangat sulit dibendung. Sekali saja kita membuka media sosial, maka sulit bagi kita untuk berhenti menatap layar ponsel. Selalu ada saja hal menarik yang menggoda kita untuk menggulirkan layar yang pada akhirnya memicu jari jemari kita untuk meninggalkan komentar kasar. Berkata baik atau diam. Sahabat seiman, bagaikan bermagnet, media sosial itu sungguh luar biasa. Kesenangan yang dihadirkan oleh media sosial memang sangat sulit dibendung. Selalu saja ada hal yang menarik perhatian kita. Pada akhirnya, jari jemari kita terpancing untuk meninggalkan jejak berupa kalimat-kalimat kasar yang ditujukan kepada pengunggah ataupun kepada orang-orang yang ikut serta berkomentar. Kita selalu lalai untuk terlebih dahulu memikirkan matang-matang kalimat tersebut yang pada akhirnya terjadilah dosa jariah. Sahabat seiman, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlalu menganggap enteng dosa dari perkataan buruk, padahal satu perkataan buruk yang dilontarkan akan memicu berlipat gandanya dosa dan bahkan menjadi dosa jariah. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran Surah Qaf ayat 18. Sedetik pun kita tak pernah luput dari pengawasan malaikat yang siap mencatat amalan baik dan buruk kita. Sahabat seiman, anggota tubuh akan bersaksi atas perbuatan di dunia. Sungguh tak terbayangkan bagaimana kita menghadapi hari akhir di padang mahsyar dan harus merasakan panasnya matahari hanya berjarak 1 jengkal di atas kepala. Anggota tubuh kita pun akan bersaksi tentang segala hal yang telah kita perbuat di dunia, termasuk jari jemari kita yang mengungkapkan siapa saja orang-orang yang pernah kita sakiti dengan komentar-komentar buruk. Kalimat-kalimat apa saja yang pernah kita tulis untuk menyakiti saudara kita. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 22 yang artinya, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Al-Quran Surah Fussilat ayat 22. Sahabat seiman, maka berhati-hatilah dalam berkomentar, jaga lisan agar terhindar dari dosa jariah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.